Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris, NIM 1190843. Saya kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul metode istinbat hukum yang yang disepakati dan yang masih diperdebatkan oleh ulama. Baiklah, langsung saja. Metode istinbat hukum. Istinbat artinya mengeluarkan hukum dan dalil. Jalan istinbat ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum, turuk al-istinbat dari nas. Cara penggalian hukum dari nas itu bisa dengan menempuh dua macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan makna, yang kedua pendekatan lafal. Terus, bentuk-bentuk metode istinbat. Yang pertama, metode bayani. Pengertian metode bayani secara etimologi, bayan berarti penjelasan atau eksplanasi. Yang kedua, tujuan metode bayani. Metode bayani yang telah lama digunakan dan diterapkan oleh para ulama, fuqaha, mutakallimun, dan usuliyun. Ini bertujuan untuk yang pertama yaitu memahami dan menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam lafal. Dengan kata lain, pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dan lafal dan ibarah yang zahir pula. Yang kedua yaitu mengambil istinbat hukum-hukum dari al-nusub dan diniyah, al-nusub an-diniyah dan Al-Quran khususnya. Makna lafal yang terkandung dalam nas Al-Quran dan hadis dikehendaki oleh dan kesepakatan dipersiapkan diekspresikan melalui teks dapat diketahui dengan mencermati hubungan makna dan lafal. Ya, selanjutnya, contoh memahami ayat teks Al-Quran dengan metode bayani. Setelah memahami berbagai uraian mengenai pengertian, tujuan dan cara mengambil atau menyelesaikan suatu peristiwa yang berdasarkan dengan kajian gramatikal, maka perlu kita aplikasikan ke dalam tindaknya yang konkret. Artinya tidak harus menerapkan teori-teori di atas ke dalam contoh yang nyata mengenai kajian teks secara bayani. Sebab jika teori tidak diikuti dengan praktik, maka akan menyebabkan pemahaman yang kurang komprehensif. Selanjutnya, 2. Metode al-ta'lili. Pengertian al-ta'lili, kata al-ta'lili adalah masdar dari al-layu yu'allilu ta'lilan, yang berarti sesuatu yang berubah keadaannya karena sampainya sesuatu yang lain padanya. Sakit adalah illat karena tubuh berubah keadaannya dengan adanya sakit. Oleh karena itu si fulan dikatakan berillat apabila keadaan berubah dari sehat menjadi sakit. Pembagian illat. Para ulama usul fikih membagi illat itu menjadi beberapa segi. Di antaranya adalah segi
cara mendapatkannya dan bisa tidaknya i'lad itu diterapkan pada kasus hukum lainnya. Sebelum membahas kedua segi tersebut, perlu digagaskan di sini bahwa i'lad atau ta'lil itu dapat masuk ke dalam semua tindakan nas. Dari segi cara mendapatkannya, i'lad itu menurut ulama usul fikih ada dua macam, yaitu i'lad mansushah dan i'lad mustabah. C. Syarat-syarat i'lad. Syarat-syarat i'lad yang telah disepakati menurut Abu Zahrah yaitu 1. Ia merupakan sifat yang nyata, yakni bersifat material yang bisa dijangkau oleh para indera, karena i'lad merupakan wujud pada cabang. I'lad wujudnya pada cabang, misalnya memabukkan bisa dijangkau oleh rasa pada khamar, dan dengan rasa itu dapat nyata wujudnya pada arak lain yang memabukkan. 2. Hendaknya sifat yang pasti, tertentu dan terbatas dapat dibuktikan wujudnya pada cabang dengan membatasi atau karena dapat disakiti. Setidaknya perbedaan asas qiyas adalah bersamaan cabang dengan asal pada i'lad, pasti dan terbatas, sehingga dapat menjauhkan hukum bahwa kedua kejadian itu adalah sama i'ladnya, seperti pembunuhan sengaja oleh ahli waris kepada yang mewariskannya. Selanjutnya, metode istislahi. Dalam pola ini ayat-ayat umum dikumpulkan guna mencapaikan beberapa prinsip umumnya yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi 3 tingkat dari riyad dan riyad. Kebutuhan esensial, hajat, dan kebutuhan primer, dan tahsiniyah, kebutuhan kemewahan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Istinbat artinya mengeluarkan hukum dan dalil. Jalan istinbat ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara pengalian hukum. Dan di dalam istinbat sendiri memiliki beberapa metode seperti bayani, ta'lil, istihlahi yang memiliki arti dan maksud masing-masing. Seperti bayani memiliki arti penjelasan atau eksplanasi yang tujuannya memahami dan menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang terkandung dalam lafaz. Sedangkan ta'lili memiliki arti sesuatu yang berubah keadaannya karena sampainya sesuatu yang lain padanya. Dan yang terakhir ialah istihlahi yang bertujuan untuk menuju kemaslahatan umat dan tidak keluar dari dalil syara'. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam menyampaikan isi daripada makalah yang saya sampaikan.